Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh rekan-rekan dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Faisal Handijaya. Sehari-hari saya dipercaya di pemerintahan Kabupaten Kuburaya sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuburaya. Kuburaya terbentuk berdasarkan Undang-Undang 35 tahun 2017 tentang pembentukan daerah otonom baru di Provinsi Kalimantan Barat, di mana pada awal pembentukan kabupaten ini luas daripada wilayah geografis sekitar 6.985,20 km persegi. Namun di tahun 2022 berdasarkan keputusan Permendagri nomor 100 tahun 2022 tentang penetapan nama dan luas wilayah serta kepulauan, luas wilayah Kabupaten Kuburaya saat ini bertambah menjadi 8.549 km persegi. Dan pertambahan luas ini tentu sudah mendapat kajian dan mendapat persetujuan dari Badan Informasi Geospasial yang berada di pemerintah pusat. Secara geografis, wilayah kecamatan di Kabupaten Kuburaya ini terdiri dari 9 kecamatan, yaitu Sungai Raya. Di bawah Sungai Raya ada desa berjumlah 22 desa, Kolam Mandor 6 desa, Sungai Ambawang 15 desa, Kerentang 10 desa, Batu Ampar 15 desa, kemudian Kubu 20 desa, Rasau Jaya 6 desa, Teluk Pagedai itu 14 desa, Sungai Kakap 15 desa, sehingga total keseluruhan per tahun 2023 jumlah desa di Kabupaten Kuburaya ini berjumlah 123 desa dari 118 desa. Letak geostrategis Kabupaten Kuburaya, dia memiliki wilayah perairan yang menjadi salah satu jalur pelayaran antara wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan wilayah dari provinsi lainnya seperti Jawa, Makassar, dan beberapa provinsi lainnya di Indonesia. Dari sisi darat, Kabupaten Kuburaya memiliki terminal internasional terkait dengan moda transportasi di mana transportasi itu bergerak. Dan ini akan sangat penting selain subkoordinator daripada otonomi daerah, salah satu jadi bagian menjadi tupoksi daripada bagian pemerintahan ini adalah pembinaan kecamatan. Nah, dalam pembinaan kecamatan kita melakukan pemantauan terhadap pelayanan publik yang ada di kecamatan. Kita melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan apapun menjadi tugas camat. Kita memfasilitasi kecamatan dalam berbagai hal, baik tugas pemerintahan maupun terkait dengan sengketa batas dan segala macamnya, maka itu menjadi ranah daripada tupoksi daripada bagian pemerintahan. Dan penyusunan profil, penyiapan data-data, penanganan isu-isu strategis baik yang bersifat nasional maupun kabupaten itu dipantau juga oleh kami, sehingga kami bisa memberikan semacam guide kepada pihak kecamatan dalam rangka pelaksanaan isu-isu strategis. Nah, apalagi terkait dengan masalah isu strategis yang dihadapi kemarin maupun aspek kebencanaan seperti COVID, kemudian penanganan isu stunting, angka kematian ibu, angka indeks desa membangun, perkembangannya seperti apa, itu juga dalam pemantauan daripada subkoordinasi pembinaan kecamatan. Dan tentunya produk dari pembinaan dari dilakukan oleh subordinasi daripada pembinaan wilayah di kecamatan ini menjadi dasar, menjadi data awal bagi dua subkoordinator lainnya, yaitu koordinator otonomi daerah dan terutama
subkoordinator pembinaan administrasi wilayah dalam pelaksanaan tugas keseharian mereka. Pemerintah Kabupaten Kuburaya adalah salah satu dari kabupaten lainnya yang batas antara daerahnya dengan daerah tetangganya yang sudah clear, berarti sudah memiliki dasar hukum. Nah, terkait dengan peta batas daerah ini, tentu peran dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat menjadi lebih besar. Posisi kita sebagai kabupaten adalah menyiapkan data-data duku. Data-data itu bersumber dari peta-peta yang pernah dikeluarkan, baik dari kabupaten, kecamatan, desa, maupun peta-peta yang dikeluarkan oleh topografi Angkatan Darat. Di dalam bekerja dan penetapan batas, kita berdasarkan kepada Permendagri 141 tentang penegasan batas antar daerah. Nah, ini juga menjadi dasar bagi kami di pemerintahan di dalam melakukan penyelesaian sengketa batas. Walaupun Permendagri 52 tahun 2020 telah dikeluarkan, tetapi secara teknis di lapangan masih ada sengketa batas antara pemerintah Kabupaten Kuburaya dan pemerintah Kota Pontianak, terutama di wilayah Perumnas 4 dan sekitarnya. Permendagri nomor 100 tahun 2002 ada 4 pulau yang berada di wilayah kewenangan atau pengelolaan Provinsi Kalimantan Barat, walaupun secara geografis dia berdekatan dengan wilayah geografisnya Kabupaten Kuburaya, dalam hal ini Batu Ampar, yang diklaim oleh pemerintah Kabupaten Kuburaya. Nah, ini sedang kami pelajari, bahan-bahan sedang kita kumpulkan. Kami melakukan koordinasi dan melakukan pencarian penelusuran dari jejak-jejak pulau, baik secara administratif, baik secara tematik, maupun data-data dukung lainnya. Pemerintah provinsi, pemerintahan Kabupaten Induk, bahkan kita juga mencari dokumen-dokumen yang pernah dikeluarkan oleh Kabupaten Ketapang sebelum dimekarkan menjadi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayang Utara. Dalam dokumen ini, selain dia berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan kinerja makro, bagaimana dengan penyelenggaraan urusan yang bersifat konkuren, bagaimana dengan urusan-urusan yang bersifat penunjang, maupun urusan-urusan dekon yang diserahkan kepada Kabupaten Kuburaya, dilakukan pelaporan setiap tahunnya dan dipertanggungjawabkan melalui laporan Bupati Kepala Daerah di DPRD pada setiap 3 bulan atau setiap 1 bulan setelah masa tahun berjalan berakhir. Selain itu juga hal yang lain adalah tentang penyelenggaraan hari-hari besar. Setiap tahun bagian pemerintahan mengeluarkan edaran tentang pelaksanaan hari-hari besar secara nasional tentunya, yang harus diinisiasi atau dilaksanakan oleh OPD yang bersangkutan. Dalam hal ini ada beberapa OPD yang secara nasional berkewajiban untuk menyelenggarakan upacara besar
di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya, dan kami di bagian pemerintahan dalam hal ini menangani tiga upacara besar. Pertama adalah Hari Peringatan Otonomi Daerah, kemudian juga hari HUT ulang tahun Kabupaten Kuburaya, termasuk juga ulang tahun RI yang pelaksanaannya bekerjasama dengan berbagai lintas sektor. Dalam waktu dekat kami sedang merancang susunan kepanitiaan dari pelaksanaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang akan melibatkan seluruh OPD. Nah, ini hari-hari besar ini kita harapkan dengan koordinasi yang terus kita lakukan secara masif dapat memberikan kelancaran dari pelaksanaan terhadap hari-hari besar tersebut. Nah, itu menjadi konsen daripada otonomi daerah. Di samping itu juga ada hal-hal yang lain terkait dengan fasilitasi, kunjungan yang hearing, itu juga menjadi konsen antara yang dilakukan oleh suborganisasi, subkoordinator dari otonomi daerah. Dalam hal ini kita selalu berkoordinasi dengan bagian umum maupun terkait dengan Pak Sekretaris Daerah terkait dengan kemampuan sumber daya kami, sehingga kami dapat melaksanakan tugas-tugas pokok yang diberikan kepada bagian pemerintahan ini secara maksimal. Tidak ada gading yang terletak. Tentulah kami dalam hal ini ada kekurangan, dan untuk itu kami berusaha belajar dari kekurangan tersebut, memperbaikinya, sehingga kami bisa dengan keterbatasan memberikan pelayanan yang maksimal kepada baik dalam melayani pimpinan maupun dalam memberikan kontribusi yang lebih nyata kepada perangkat daerah lainnya, termasuk kepada masyarakat. Mungkin begitu dari kami terkait dengan tugas pokok secara keseluruhan, bagaimana bagian pemerintahan ini diamanahkan tanggung jawab tersebut, dan tentunya masih banyak lagi tugas-tugas pokok lainnya yang masih perlu kami lakukan. Dan untuk itu, atas nama bagian pemerintahan, atas nama staf-staf di subkoordinator, atas nama seluruh unsur yang berada di bagian pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuburaya, kami mohon dukungan dari teman-teman sekalian, kami mohon support, mohon koreksi yang membangun, sehingga kita tetap bisa menjalankan kewajiban kita dalam rangka menanjakan Kabupaten Kuburaya yang bahagia dan mendunia. Salam dari saya, Kabak Pemerintahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.